Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita akan membahas ya teman-teman tentang manajemen dakwah. Ya, manajemen dakwah. Oke, pertama adalah pengertian manajemen dakwah. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dakwah adalah sebuah aktivitas baik secara ilmiah maupun amalia untuk mengajak manusia atau mengajarkan Islam yang benar yang dilakukan oleh para dai yang memiliki pengetahuan yang luas dan sifat-sifat yang terpuji dengan menggunakan metode dan media yang terus berubah dan berkembang. Pengertian manajemen dan dakwah itu sendiri yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. Ya, manajemen dakwah, bagaimana dalam dakwah itu kita memanage ya, mengatur, ada yang namanya perencanaan ya seperti itu. Juga nanti juga ada evaluasi dalam dakwah. Kemudian tugas-tugas dalam tugas-tugas dai ya seperti itu. Manajemen lah. Apa tujuan manajemen dakwah? Tujuannya ya secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau menerima ajaran Islam. Terima kasih ya. Menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang bersangkutan dengan masalah pribadi ya, tentunya kalau pribadi menjadi pribadi yang islami ya. Kalau bagi individu, masyarakat, individunya sebagai masyarakat yang berkepribadian islami. Kalau keluarga ya menjadi keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang bertakwa, beriman. Ya, insya Allah kalau keluarganya bertakwa, maka Allah berikan suatu keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikannya berlimpah teman-teman kalau berkah. Ya, jadi ada yang namanya pribadi yang berkah. Ya, pribadi yang berkah. Banyak kebaikannya, berlimpah kebaikannya. Ada keluarga yang berkah. Ya, keluarga berkah itu selalu banyak kebaikannya. Ya, rizkinya Allah baguskan. Keluarganya Allah baguskan, anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang soleh, soleha, keluarganya sakinah, tenang. Ya, subhanallah, keluarga yang berkah seperti itu. Ya, keluarga juga maupun sosial masyarakat yang tentunya masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah dan istiqomah. Apa itu istiqomah? Artinya istiqomah teman-teman adalah senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itu istiqomah teman-teman.
Tapi istiqomah itu enggak mudah, berat. Ya, berat. Apalagi masih remaja, masih kayak teman-teman gini nih. Ya. Kayak teman-teman gini nih mau istiqomah nih susah. Ya. Apalagi istiqomah ini teman-teman, masalah yang ketertarikan sama lawan jenis tuh. Waduh. Ya kan? Itu kan mau jadi seorang jomblo fisabilillah tuh, ya kan? Ya. Kan itu kan nggak ini ya, nggak mudah ya teman-teman, ya sulit ya. Duh, saya ini mau jadi jomblo fisabilillah nih, ya jomblo di jalan Allah gitu. Orang-orang yang jomblo itu teman-teman dapat pahala dari Allah. Kenapa dapat pahala? Karena dia menjaga dirinya dari kemaksiatan, bertahan tuh dia. Dimana orang-orang yang lain itu pada bucin, budak cinta, ya kan? Wah, pacaran sana sini, maksiat anggota tubuhnya, pegangan tangannya, chattingannya, tatapan saling pandangnya, ketemuannya, dosa. Orang-orang yang jomblo itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang dicintai Allah, disayangi Allah, itu orang-orang yang jomblo. Cumaan godaannya besar, istiqomahnya harus dijaga, ya. Setan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Pasti teman-teman pernah nggak dalam hati digodain sama setan? Pernah. Ya. Setan berrambut manusia. Iya, pasti teman-teman ada aja kan? Pasti deh, ya kan? Duh, hayalan dari hayalan setan. Enak ya kalau punya pasangan, ada yang merhatiin, ada yang nanya-nanya kabar, kamu lagi apa say? Ya. Beb, ya kan, macam-macam lah panggilan sekarang. Mana sih? Bunda. Iya, udah sampai situ ya. Ada juga Bunda, Abi, Umi, ya. Udah kayak berkeluarga aja tuh panggilannya, ya teman-teman. Nah itu, ya setan. Pertama setan bisikin terus supaya istiqomahnya itu goyang. Supaya udah istiqomah, saya jadi jomblo. Bismillah, nggak apa-apa, nanti nunggu saatnya saya udah selesai kuliah, saya udah kerja, gaji saya udah 6 juta, 7 juta per bulannya. Ya, saatnya saya mencari seorang pendamping hidup. Taruh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cocok. Ya, wanitanya menutup aurat, akhlaknya mulia, sama orang tua teman-teman sopan, ya udah cocok tuh kayak gitu, ya kayaknya di hati. Biasanya teman-teman kalau jodoh itu di hati sama Allah, ini jodoh gue nih, ya langsung klik, udah deh bawa ke rumah dah, nemuin orang tuanya dah, ya saya mau melamar anak bapak. Ditanya kerjaannya apa mas? Berapa gajinya? Kerjaan saya ada pak, gaji ya 3 juta, 4 juta. Udah, nah itu namanya teman-teman ya keistiqomahan berat. Yang belum nikah tuh. Saya juga dulu kayak gitu ngalamin sama teman-teman. Sama waktu kuliah itu kan S1, waduh godaannya luar biasa berat, dari setan, dari minal jinnati wan nas itu, dari godaan jin dan manusia. Orang pada pacaran kanan kiri, waduh gitu ya. Akhirnya istiqomah terus sampai teman-teman saya punya target, sampai saya kuliah tuh sampai saya di kamar saya bulet-buletin nih. Umur saya 22, 23, 24, 25, di 26 saya buletin, menikah.
target tuh jangan lama-lama. Saya takut zina. Saya takut terpleset dari istiqomah, saya zina. Aduh, naudzubillah min dzalik, ya. 26 akhirnya benar. Usia 26 saya ketemu wanita, ta'aruf, sebentar langsung nikah. Alhamdulillah ya sekarang sudah mau 9 tahun, 10 tahun. Ya, alhamdulillah. Nah, itu teman-teman bertahannya. Saya dulu dengan puasa, dengan olahraga, saya main bola. Jadi ke hal yang positif aja. Main bola, apalagi lagi itu puasa, itu dorong ya. Mendorong, menekan dorongan libido kan seperti itu. Nah, itu ya, teman-teman harus semuanya istiqomah. Jangan kegoda, nanti ada masanya kok. Targetin punya planning jangka pendek, jangka yang panjang. Pendeknya target ini bisa skripsi, target ada yang mengerjakan 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 1 semester 6 bulan, ada yang setahun, ada yang nggak kelar lama. Akhirnya dia punya gelar MA, mahasiswa abadi di kampus, sampai drop out akhirnya dia. Iya, keluar ya akhirnya, ya. Nah, itu harus punya planning ya teman-teman. Kalau sudah semester 7, apalagi judul skripsinya udah diterima, udah punya pembimbing, itu udah jangan coba-coba deh yang namanya pengen fokus ke yang lainnya gitu kan. Nongkrong, bacanya kurang, referensinya kurang. Nah, nanti dibilangnya kering bacaan kalau ketemu dosen pemuji. Ini apaan nih, kering bacaan nih, referensinya dikit banget, kamu jarang baca ya. Nah, tadi gitu ya. Kunci skripsi adalah banyak baca ke perpus, tiap hari ke perpus. Ya, akhirnya cepat selesai seperti itu, cepat selesainya. Ya. Nah, itu ya, masalah pribadi, keluarga, sosial masyarakat agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi-fungsi manajemen dakwah, perencanaan dakwah, ya. Perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah program dalam setiap sasaran, menentukan sarana, prasarana atau media dakwah, serta personil dai yang akan diterjunkan, ya, personil. Kemudian menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya pelaksanaan. Ya, teman-teman, ini perencanaan dakwah. Seperti saya sudah ceritakan, saya bergabung dengan salah satu korps mubalik dakwah. Jadi setiap sebulan sekali kita itu teman-teman ada pertemuan ya, silaturahim ya, sama para dai itu. Waalaikumsalam. Saya kelas samping, Pak. Ya. Kelas samping. Ya, karena emang gak ada dosennya jadi sering. Oh gitu. Iya. Dosennya Pak Kholis ya? Pak Kholis nanti siang. Oh, nanti siang. Iya, dipindah. Oh gitu. Oke, silakan. Iya, jadi teman-teman kita kembali seperti itu perencanaan dalam dakwah. Kita berkumpul ya, kemudian teman-teman kita membahas tuh. Kita bahas nanti dari ketuanya yang bicara ya. Lagi itu ketuanya bicara apa namanya? Kita punya link beberapa masjid ya. Kemudian nanti akan yang sudah bekerja sama dengan grup kita, nanti insya Allah para dai akan ditugaskan untuk masing-masing tempatnya. Biasanya teman-teman ketuanya itu dia men-share jadwal khotib tahun depan 2022 di grup. Nanti itu atas namanya adalah atas nama grup kita, misalkan Mujahidul Yamin kan, kalau grup saya Mujahidul Yamin tanggal segini. Nah, nanti siapa yang ambil tuh nanti di grup saya insya Allah bisa Ustadz. Nah gitu ya. Nah itu seperti itu kalau di saya itu perencanaan, terus materinya apa. Ada kemarin bilang kalau di perkantoran itu
materinya kalau bisa tasawuf dia, ya. Tasawuf, ya, tentang akhlak, ya, tentang perbaikan hati, seperti itu kan. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita sharing di dalam perencanaan itu, seperti itu. Terus apa namanya, sharing ini teman-teman suka dukanya apa. Pernah juga ada yang teman-teman kemarin tuh cerita, saya datang khutbah Jumat, jadi saya kebagian imamnya doang. Karena tempatnya jauh, saya datang kebagian imamnya doang. Yang si khutbah udah orang lain gitu. Tapi amplop, saya kurang tahu deh daerahnya. Ini teman saya yang cerita kayak gitu. Dia cerita, saya datang kan pertama kali, udah terlambat gitu. Terus amplopnya bagaimana Tat? Amplopnya berkurang nggak, kata dia. Alhamdulillah sama aja sih isinya. Seperti itu. Nah teman-teman, itu apa ya namanya ya, sebagai evaluasi kita ya, buat saya dan juga teman-teman sebagai calon mubalik nanti di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati kalau sudah dipegang kepercayaannya, apalagi sama DKM ya, seperti itu. Nah, hati-hati kalau kayak gitu. Kira-kira DKM akan undang lagi atau tidak? Tidak bakal ya. Kecewa atau tidak dia? Pasti kecewa, seperti itu. Makanya kata guru saya itu, teman-teman, kalau kamu khotib, usahakan datang setengah 12, harus udah ada di samping DKM-nya, pengurus masjidnya. Jadi gituin nama guru saya. Ya, supaya mereka tenang. Teman-teman lihat deh pengurus masjid, kalau udah setengah 12 lewat, lihat kepalanya. Belakang sini mana yang keluar? Aduh, siapa yang ceramah nih? Kasian nggak kayak gitu? Kasian ya, nggak tenang. Makanya itu saya pegang prinsip guru saya pasti setengah 12 saya sudah di situ, di samping saya tegur, Ustaz, ngobrol gitu. Tenang dia. Teman-teman paham semuanya ya? Kalau ada tugas khotib nanti seperti itu. Saya dulu teman-teman saking ininya ya, saking saya ketakutan. Dulu saya pernah ada jadwal khotib gitu kan, tapi agak-agak jauh tempatnya gitu. Kalau agak jauh, saya tuh sampai tidur aja teman-teman ke bawah. Iya, saya pernah mimpi itu saya tuh apa ya, datang itu udah terlambat, pokoknya kacau lah gitu, udah mengecewakan DKM banget gitu. Dan untungnya pas saya bangun itu teman-teman, saya alhamdulillah cuman mimpi gitu. Itu udah ketakutan banget saya, karena kan memegang yang namanya tanggung jawab, amanah sama orang, ya kan, jangan sampai dikecewain nanti nggak diundang lagi, ya kan? Kadang-kadang kita udah punya ini teman-teman, ukuran waktunya tuh, biarin deh nyampe, saya setengah jam sebelum ini udah nyampe duluan, saya minum dulu, saya makan gorengan dulu, gitu kan. Ntar udah itu baru saya masuk ke masjid gitu. Saya selalu nyampe duluan gitu, saking menjaganya. Nah itu ya. Nih ya, tadi yang saya bilang ini nih, organisasi dakwah, saya ikut ini korps mubalik ya, namanya Media Mujahidul Yamin ya, Mujahidul Yamin. Kemudian mengadakan pertemuan sebulan sekali, membahas sharing kegiatan dakwah, suka duka dakwah, materi-materi dakwah, isu-isu yang sedang berkembang apa ya, kemudian kerjasama dengan link-link masjid, dan pembagian tugas khotib Jumat ya. Nah ini juga dalam manajemen dakwah teman-teman, ada evaluasi dakwah tadi. Untuk mengetahui apakah dakwah itu berhasil atau tidak, perlu ada proses evaluasi yang cermat
teliti, objektif, menetapkan parameter-parameter ukuran keberhasilan atau tidak keberhasilan dalam aktivitas dakwah. Nah, di sini ada 2 parameter ya tanda berhasilnya dakwah oleh Profesor Quraisy Shihab. Nih, yang pertama, orang yang mendengarkan orang yang mendengarkan bertambah pengetahuannya tentang ajaran agama Islam. Setelah mengikuti kegiatan dakwah, bertambah pengetahuannya, tahu aturan-aturan agama Islam. Setelah kita khotib, dia tahu, teman-teman bahas tema takwa, tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, tahu keutamaan orang-orang yang bertakwa, ya, sehingga jamaahnya langsung berusaha menjadi orang yang bertakwa, tahu aturan-aturan dalam agama apa saja, halal haram, ya. Nah, itu sukses, ya. Seperti itu. Yang kedua, bertambah kesadaran dalam beragama, ya. Bagi Profesor Quraisy, yang tidak kalah penting ketika seorang berdakwah adalah bagaimana menggugah orang-orang untuk meningkatkan kesadarannya dalam beragama, ya. Boleh jadi semua orang sudah tahu salat subuh 2 rakaat. Boleh jadi saya masih harus terangkan itu, bukan dalam konteks menerangkan ilmunya, tetapi bagaimana kita gugah dia. Ya, digugah supaya istiqomah tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah, supaya bertambah pengetahuannya dan bertambah kesadaran dalam beragama. Ya. Nah, di sini teman-teman, keberhasilan dakwah itu diukur dari 2 dimensi. Berhasilnya dakwah, yang pertama dimensi individu dan dimensi sosial. Ya, nih yang individu. Yang individu, ya, tandanya dia berhasil yang individu. Ya, iman, ya, jadi orang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, mulia, hidupnya sejahtera, bahagia. Apalagi tuh? Bahagia, benar, bahagia, damai, sakinah, tenang. Wah, itu ya berhasil dakwahnya tuh. Terus dimensi sosialnya teman-teman, saling berpesan dengan kebenaran, kesabaran, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nomor 1, khairu ummah, ya, umatnya menjadi sebaik-baik umat. Mereka suka berpesan dengan kebenaran, menjadi pribadi yang sabar, mengajak kepada kebaikan, ya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Senantiasa menasihati dalam kebenaran, kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian nilai-nilai ajaran Islam terrealisasi dalam kehidupan masyarakat, ya, menjadi masyarakat yang islami tadi tuh, ya. Kemudian keadilan yang sosial dan makmur masyarakatnya, sosial, damai, sejahtera. Nah, itu adalah parameter keberhasilan dalam dakwah tadi dari individu dan dimensi sosial. Nah, di sini ada kunci-kunci keberhasilan kalau kita berdakwah. Nih, teman-teman, ada kuncinya. Yang pertama ikhlas, ya. Ikhlas nih. Ikhlas merupakan ruh amal dan ciri menonjol seorang dai. Suatu amal tanpa ikhlas bagaikan debu yang bertebaran. Ya. Orang ikhlas tidak peduli seandainya semua penghargaan dan pujian manusia tertuju padanya, sebab hatinya tulus, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin saya sudah sampaikan rumus di sama me, ya. Yang kemarin apa aja tuh di sama me? Di sama me apa? Kalau kita jangan pakai yang di, ya. Ingin apa? Dipuji, dihargai, dimuliakan, ya. Nah, tapi kita pakai yang selalu me, ya, sama orang
menghargai, menghormati, ya, memuliakan. Nah, terus tadi kecerdasan dai ada 3 teman-teman, apa saja kemarin? Kecerdasan intelektual, terus intelektual, intelijensi, apalagi kecerdasan spiritual, ya, pribadi yang dekat sama Allah, vertikalnya kuat. Dan yang terakhir kecerdasan emosional, dai menjadi orang yang sabar, pemaaf, bukan pendendam, ya. Nah, tadi tuh ikhlas penting nih seorang dai, teman-teman, ikhlas, ya. Wajib bagi seorang dai supaya mengikhlaskan dakwahnya hanya untuk Allah semata. Janganlah ia beramal atas dasar riya dan sum'ah. Dan jangan pula untuk mengambil dunia dan reruntuhannya yang tidak kekal. Ya. Ini sekarang teman-teman, kalau kata guru saya itu, sekarang banyak dai yang sudah tidak ikhlas, tidak mencari ridhonya Allah. Kalah dengan harta, dengan jabatan, ya teman-teman. Kan ada, ya, misalkan seorang ustadz yang ditawarkan dengan jabatan misalkan tinggi gitu kan, akhirnya jabatannya diambil. Ketika ditanya hukum agama, ya, nanti jawabannya tengah-tengah saja lah jawabannya, gitu kan. Jawabannya tengah-tengah saja, nggak mau langsung hukumnya ini, gitu kan. Jadi pelin-pelan gitu. Jadi jawabannya membela yang orang yang telah membayar dia, memberikan dia jabatan tadi, ya. Nah, sekarang banyak kayak gitu teman-teman, ya. Makanya harus hati-hati tuh teman-teman. Malah kadang-kadang kalau ada juga yang sudah usia seperti itu, sudah usia, tergoda dengan jabatan, ya, pangkat, akhirnya agamanya ditinggalkan, ya, seperti itu. Agama bahaya, bisa sulh khotimah kayak gitu nanti. Kurang istiqomah tadi. Orang istiqomah itu godaannya berat, besar, badainya kenceng, harus kuat. Iya, sudah tua, apalagi mau apalagi kalau sudah tua, ya. Ini yang kedua, kunci dakwah lemah lembut, ya. Nah, menurut Prof. Quraisy Shihab, dakwah harus disampaikan dengan kata-kata dan cara yang baik, bukan dengan mencaci maki. Bahkan ketika mendakwai orang yang mengaku sebagai Tuhan sekalipun, seperti Fir'aun, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Karena jika dakwah dengan kata-kata, cara yang keras, meskipun materinya bagus, dikemas bagus materinya, tapi cara dakwahnya menyampaikannya keras, kasar gitu, ya, maka dakwahnya tidak akan efektif. Pak Quraisy menjelaskan bahwa dakwah itu harus disampaikan dengan hikmah, pitutur yang baik, dan dialog dengan mereka dengan cara yang baik. Ikhlas, lemah lembut dalam dakwah, kunci sukses dakwah. Jujur juga, ya, kejujuran selalu melekat pada pribadi muslim. Ajaran Islam yang telah menjadi bagian dari hidupnya mengajarinya bahwa kejujuran merupakan puncak, ya, mana tadi tuh, puncak segala keutamaan dan asas kemuliaan akhlak. Ya, jujur, kejujuran pada gilirannya akan membimbing manusia ke arah kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, ya. Nah, itu kadang tetap aja tadi teman-teman, setan alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ya, bisikan ke dalam dada manusia supaya nih kita jadi orang yang nggak jujur, ya. Pernah nggak kayak gitu sama setan, dibisikin supaya
udahlah bohong aja lah gitu. Pernah nggak? Pernah pasti ya. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Kecuali bohong dalam kebaikan ya teman-teman ya, diperbolehkan kan. Nah, selain itu hati-hati, setan bisik-bisikin supaya udah bohong aja, nggak bakal ketahuan gitu kan, dikit aja bohongnya ya. Padahal kalau kita udah bohong aja teman-teman, bohong aja nih, suka bohong nih orangnya, wah udah labelnya udah apa namanya, apa dalam Islam tuh suka bohong, orang apa? Dusta. Orang munafik tuh udah tercatat sama Allah, sama Rasul kan ada hadisnya tuh ya. Suka bohong orang munafik, ingkar janji itu orang munafik, tidak amanah orang munafik. Ngeri tuh. Apa balasannya di akhirat? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan bawah ya, dalam neraka, keraknya neraka. Makanya dalam keadaan apapun teman-teman kita harus paksakan supaya jujur. Jujur aja deh. Kadang-kadang teman-teman dalam keadaan yang mepet tuh kadang-kadang kita pasti pengen bohong ya. Iya, biar selamat gitu kan. Padahal kalau kita jujur itu pasti lebih selamat lagi. Dan hati kita nggak gelisah, tenang. Ya kan? Kayak gitu kan? Tenang, saya udah jujur gitu kan. Kalau yang saya salah saya minta maaf. Sama temen juga, mungkin teman-teman ada janji sama teman-teman nih, insyaallah ya ntar ente kapan-kapan ini. Tapi janjinya sampai sekarang belum dilaksanain gitu. Ya teman-teman, nah itu hati-hati ya, masuk label munafik. Teman-teman harus segera minta maaf sama teman kalian itu. Mohon maaf ya bang, aneh minta maaf belum bisa gitu. Yang penting kita ada permintaan maaf seperti itu, supaya kita lepas dari label munafik. Yang ketiga, kunci sukses dalam dakwah sabar ya teman-teman ya, sabar. Nih akhlak Qur'ani, akhlak yang mulia itu sabar. Kayak sabarnya Rasulullah itu ya, dibilang orang gila, dilempari kotoran onta, binatang ya, malah beliau bersabar, malah mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Sabar ya, sabar dalam segala hal, pasti ada pertolongan Allah, ada kemenangan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar diterima dulu kejadian yang menimpa, direnungi ya, dimuhasabah. Kenapa kita kena musibah ini ya? Sabar. Barangkali kita ada dosa sama orang lain, sama hablum minanas, kita nyakitin orang. Kadang kayak gitu teman-teman. Kadang Allah itu nahan keinginan seseorang gara-gara dia punya dosa. Misalkan ada orang udah baru nikah, terus sampai 5 tahun kok belum punya anak gitu kan. Wah lama nungguin marapin anak. Biasanya kan baru nikah kan cepet ya punya anak. Ternyata orangnya ini suka, yang perempuan ini suka mulutnya nggak bagus, suka ngomong pornografi, suka jadi penjilat ya. Saya ada kejadian seperti itu, kisah nyata. Padahal suaminya seorang mubalik, seorang ustadz, tapi istrinya seorang deketin atasan ya, penjilat gitu. Apalagi ya pokoknya nggak bener lah. Itu nikah sampai lama nggak punya anak teman-teman, ditahan sama Allah. Karena Allah punya hak ya buat langsung ngasih anak tuh Allah punya, tapi sama Allah ditahan, nggak punya anak. Itu teman saya satu, akhirnya udah 5-6 tahun baru hamil. Sesudah dia sudah hijrah, merubah dirinya, udah sadar lisannya sering nggak bagus, hablum minanasnya sering nggak bagus sama teman-temannya, baru dikasih Allah anak. Ada lagi juga seperti itu sama, ini